Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 beranggotakan 3 orang akan mempresentasikan tentang perlindungan konsumen mata kuliah AD Bisnis. Pengertian konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, dan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan konsumen Indonesia untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen secara mental. Konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi keperluan sendiri-sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Contoh, membeli ikan untuk langsung digunakan. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Contoh, membeli ikan untuk dibuat busana dan dijual kembali. Asas perlindungan konsumen. Ada 5 asas perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan. Konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Tujuan dari perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen adalah yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Kewajiban konsumen adalah yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Adalah yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Yang keenam, memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang ketujuh, memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Yang selanjutnya adalah lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Yang pertama adalah BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Tugas utama dari BPKN adalah yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Selanjutnya adalah LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen. Dalam UU PK LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Tugas dari LPKSM sendiri yaitu menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Dan yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Yang selanjutnya adalah BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, lembaga non-struktural yang berkedudukan di kabupaten dan kota yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. BPSK diharapkan dapat mempermudah, mempercepat, dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.